Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua pasangan suami istri. Pasangan pertama yaitu Liu Yaojun dan Wang Liyun, dan pasangan kedua yaitu Shen Yingming dan Li Haiyan. Masing-masing memiliki seorang putra yang lahir di tahun yang sama, yaitu Liu Xing dan Shen Hao. Dua keluarga ini sama-sama bekerja di tempat yang sama, juga tempat tinggal yang berdekatan alias bertetangga. Dua keluarga ini selalu berkumpul bersama, berbagi cerita bersama, merayakan kegiatan kegembiraan bersama, seperti kegembiraan mereka atas bertambahnya umur putra-putra mereka, yaitu Xing dan Hao. Mereka telah menganggap satu sama lain sebagai keluarga mereka sendiri. Suasana hangat selalu mereka ciptakan. Yaojun bekerja di bagian perbengkelan, sedangkan istrinya Liyun bekerja di bagian penyortiran. Suatu hari saat sedang bertugas, Liyun merasa tidak enak badan. Di sini ia pusing dan mual-mual. Melihat kondisi Liyun, temannya meminta Liyun untuk beristirahat sejenak. Liyun curiga dengan kondisi tubuhnya, yang dimana gejala yang ia rasakan adalah gejala kehamilan. Sesampainya di rumah, ia mencoba memeriksa kondisinya, dan benar saja, ternyata ia positif hamil. Liyun pun menyampaikan kondisi dirinya yang tengah hamil itu kepada suaminya. Yaojun senang dengan kehadiran anak yang tengah dikandung istrinya itu. Namun, Yaojun memperingatkan kepada Liyun untuk tidak memberitahukan kabar bahagia ini kepada sahabatnya, yaitu Haiyan. Hal ini mengingat Haiyan yang bekerja di bagian kantor program keluarga berencana. Terdapat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada saat itu, kalau setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Yaojun tidak ingin hal buruk terjadi pada Liyun dan anak yang tengah dikandungnya. Namun Liyun mengatakan kalau ia tidak bisa menyembunyikan keadaan itu selamanya, mengingat perutnya akan semakin membesar. Liyun juga begitu percaya kepada Haiyan kalau sahabatnya itu akan memberikan solusi terbaik. Yaojun mencoba mencarikan jalan keluarnya. Yaojun mengatakan kalau Liyun tetap bisa melahirkan dan tinggal membayar denda penalti. Setelah itu, ia bisa hidup sementara di desa. Walaupun telah mendapatkan solusi dari suaminya, Liyun tetap cemas. Ia takut kalau dampaknya bukan hanya denda penalti, namun juga pada pekerjaannya. Mereka bisa kehilangan pekerjaan karena tidak menaati kebijakan pemerintah. Hari demi hari terlewati, namun Liyun semakin cemas. Kebijakan pemerintah terkait satu keluarga hanya boleh satu anak semakin ketat. Pengumuman kebijakan itu ada di mana-mana, bahkan ada di baliho besar yang terpasang di tempat ia bekerja. Hal itu dilakukan pemerintah untuk membatasi populasi. Liyun yang semakin cemas pun memberitahukan kondisinya kepada Haiyan. Dan benar saja firasat Yaojun, Haiyan memaksa istrinya itu untuk menggugurkan kandungannya. Haiyan melaporkan kondisi Liyun yang sedang hamil kepada pihak pemerintah. Alhasil Liyun dibawa paksa ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Setibanya di rumah sakit, Haiyan terus-menerus mengatakan kepada Liyun kalau keputusan aborsi adalah keputusan yang tepat. Haiyan juga mengatakan kalau keputusannya itu akan membuat mereka menjadi karyawan teladan di perusahaannya. Dengan berat hati, Yaojun melihat istrinya yang dipaksa untuk menggugurkan kandungannya itu. Acara penghargaan tahunan untuk program keluarga berencana pun tiba. Seperti yang dijanjikan Haiyan, Liyun dan Yaojun, mereka dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Liyun dan Yaojun masih terlihat sedih akibat kejadian aborsi itu. Walaupun begitu, Haiyan menyuruh mereka untuk tetap tersenyum saat mereka menerima penghargaan.
Bahkan Hayan mengatakan ada sejumlah uang yang pemerintah berikan untuk mereka karena mengikuti kebijakan satu anak. Hari demi hari berlalu. Seperti biasa, Leon dan Hayan berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat mereka. Di perkumpulan itu terlihat Yeojun yang belum move on dari kejadian itu. Berbeda dengan suaminya, Leon mulai menerima kejadian itu. Hayan yang sedang duduk bersebelahan dengan Leon mengatakan kepadanya untuk menggunakan KB IUD. Hal itu untuk mencegah kejadian yang lalu agar tidak terulang kembali. Namun Leon mengatakan kepada Hayan kalau dirinya kini sudah pasti tidak bisa memiliki anak lagi. Dokter mengatakan kepada dirinya kalau dinding rahimnya tipis, jadi peluangnya kecil bagi dirinya untuk bisa memiliki anak lagi. Bukannya berempati dengan kesedihan mereka, Hayan justru mengatakan kepada Leon kalau semua yang terjadi kemarin adalah salahnya Yeojun. Kemalangan tak berhenti menimpa pasangan Leon dan Yeojun. Kecelakaan tragis menimpa anak mereka satu-satunya yaitu Xingxing. Xingxing tenggelam di sungai saat ia sedang pergi bermain dengan Hao Hao. Begitu tahu kejadian itu, Leon dan Yeojun segera berlari menggendong anak mereka menuju ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa Xingxing tak bisa diselamatkan. Kini Leon dan Yeojun harus kembali berduka. Kejadian itu juga membuat Hayan terguncang. Ia marah besar kepada anaknya Hao Hao. Berulang kali dirinya sudah melarang Hao agar tidak bermain di sungai. Namun Hao malah tidak mendengarkan larangan itu. Keesokan harinya, Hayan dan suaminya pergi ke kediaman Leon. Mereka menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Xingxing. Hayan dan suaminya tak henti-hentinya meminta maaf kepada Leon dan Yeojun. Leon yang masih berduka justru mengatakan kepada Hayan untuk tidak memarahi anaknya Hao Hao. Leon juga meminta kepada Hayan untuk tidak memberitahukan kabar meninggalnya Xing kepada Hao. Leon tak ingin Hao sedih dan terpukul jika nantinya Hao tahu bahwa Xingxing telah tiada. Sementara itu Hayan dan suaminya berkumpul di kediaman Molly, adik iparnya Hayan. Ia merasa kasihan dengan kejadian malang yang menimpa Leon dan Yeojun. Mendengar belas kasihan yang diucapkan oleh kakak iparnya itu membuat Molly marah. Molly kesal kepada kakak iparnya itu. Bagi Molly, semua hal buruk yang menimpa Leon dan Yeojun adalah ulah kakaknya. Bertahun-tahun telah berlalu. Hayan dan keluarganya masih diliputi rasa bersalah atas meninggalnya Xingxing. Terlebih lagi Hayan, ia terus menyalahkan dirinya atas kejadian itu walaupun waktu telah berlalu. Sementara itu Leon dan Yeojun memutuskan untuk pindah rumah. Mereka memutuskan untuk hidup jauh dari perkotaan. Mereka kini tinggal di pinggiran pelabuhan yang bahkan mereka sendiri tidak mengetahui bahasa daerah di tempat itu. Leon dan Yeojun tinggal di daerah terpencil bersama anak yang mereka adopsi. Bagi Leon dan Yeojun, anak itu begitu mirip dengan anaknya yang telah tiada. Oleh sebab itu mereka memberikan nama Xing kepada anak yang mereka adopsi. Begitu Xing menginjak usia remaja, ia mulai tumbuh menjadi anak yang nakal. Ia suka membolos di sekolah dan mencuri barang milik temannya. Ulah Xing itu membuat Leon dan Yeojun dipanggil oleh guru BK-nya Xing. Leon dan Yeojun mendapat teguran dari sekolahnya. Guru itu juga mengatakan kepada mereka untuk berbicara dari hati ke hati dengan Xing mengenai alasan ia melakukan kenakalan itu. Setibanya di rumah, Yeojun memarahi Xing. Xing tak terima dengan kemarahan ayahnya itu. Akhirnya ia meluapkan perasaannya kepada orang tuanya. Ia mengatakan kalau ia benci dengan orang tuanya. Selama ini Xing menganggap kalau dirinya hanyalah pengganti Xing.
anak kandung Liun dan Yeojun yang telah tiada. 那你们就送我去派出所啊！ Sebelum pergi, Shing meminta maaf kepada mereka karena mereka tak bisa memenuhi ekspektasi mereka kepada dirinya. 我让你们嫌弃了。 Sudah berhari-hari Shing pergi dari rumah. Liun yang cemas pun meminta suaminya untuk pergi ke kota dan memasang iklan orang hilang agar Shing kembali ke rumah. Selain itu mereka juga sepakat untuk membuat kartu identitas Shing kepada berwenang dengan nama aslinya. Beberapa hari kemudian akhirnya Shing kembali ke rumah. Ia kembali bersama dengan segerombolan berandalan. Walaupun terkejut, Liun bersyukur bahwa Shing mau kembali ke rumah untuk menemui mereka. Keesokan harinya, Liun, Yeojun, dan Shing berkumpul bersama di ruang tamu. Di sini Yeojun mengatakan kepada Shing kalau ia dan istrinya tidak akan memaksa Shing untuk tinggal bersama mereka. Yeojun juga meminta maaf kepada Shing karena selama ini ia sudah menganggap Shing sebagai pengganti anak mereka yang telah tiada. Yeojun pun menyerahkan sejumlah uang dan juga kartu identitas Shing yang nama aslinya tertulis dalam kartu itu. Zhou Yongfu adalah nama asli Shing. Sebelum pergi, Shing bersujud dan berterima kasih kepada Liun dan Yeojun karena telah merawatnya selama ini. Shing pun akhirnya pergi meninggalkan Liun dan Yeojun. Lagi-lagi, Liun dan Yeojun harus mengalami perpisahan dengan anak mereka. Suatu hari, Molly, adik ipar Hayan, menelpon Yeojun. Molly meminta Yeojun untuk datang menemuinya sebelum ia berangkat ke Amerika. Pertemuan itu pun berlangsung. Molly mengatakan kepada Yeojun kalau ia kini telah hamil anak Yeojun. Molly mengakui kalau itu adalah kesalahannya. Ia yang datang menghampiri Yeojun karena ia memiliki perasaan dengan Yeojun. Molly tidak menginginkan anak itu. Sebaliknya, ia ingin memberikan anak itu untuk Yeojun dan Liun. Ia tahu kalau Yeojun dan Liun ingin memiliki seorang anak. Namun Yeojun menolak. Baginya, kehamilan Molly adalah kesalahannya. Ia tak ingin memiliki anak Molly itu. Yeojun tidak ingin menyakiti hati istrinya. Yeojun meminta Molly untuk merahasiakan hubungannya dengannya dan menggugurkan anaknya. Molly pun akhirnya berpamitan kepada Yeojun untuk melanjutkan hidupnya di Amerika. Tahun demi tahun berlalu. Kini keluarga Hayan sudah menjadi kaya raya. Hao kini berprofesi sebagai seorang dokter. Walaupun hidup mereka berkecukupan, namun hingga saat ini Hayan masih diliputi rasa bersalah kepada Liun. Hayan yang hidupnya kini tak lama lagi akibat tumor yang dideritanya pun meminta suaminya untuk menghubungi Liun dan Yeojun. Hayan ingin mengundang mereka ke acara ulang tahunnya. Hayan yang ingin bertemu dengan mereka sebelum ia pergi meninggal dunia ini pun, suaminya melakukan permintaan istrinya. Liun dan Yeojun menerima kabar itu akhirnya segera berangkat ke kota untuk menemui Hayan. Liun dan Yeojun menjenguk Hayan yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sana Hayan mengatakan kalau ia begitu merindukan Liun. Hayan juga mengatakan kalau Liun ingin mempunyai anak sekarang. Hayan yang membiayai semua keperluannya karena sekarang ia sudah kaya. Tak lama setelah pertemuan itu, Hayan kini telah tiada. Liun sedih karena pertemuan dengan sahabatnya itu berlangsung sangat singkat. Bahkan Hayan belum sempat melihat cucunya. Hao yang masih menyimpan perasaan bersalah kepada Liun dan Haojun atas kematian Shing pun mengatakan kepada ayahnya kalau ia tidak ingin memendamnya terlalu lama.
Hao tidak ingin seperti ibunya yang memendam perasaan bersalah itu hingga akhir hidupnya. Hao memutuskan akan menceritakan kejadian sebenarnya pada saat ia bermain dengan Xing di sungai kepada Liun dan Yaojun. Ayahnya pun mendukung keinginan Hao. Hao pun pergi menemui Liun dan Yaojun, dan setibanya di kediaman mereka, Hao meminta maaf kepada mereka. Hao pun mengatakan kejadian yang sebenarnya. Hao mengatakan kalau dirinya lah yang telah memaksa Xing bermain ke sungai, bahkan ke tempat yang lebih dalam. Hal itu karena Hao malu kepada anak-anak yang lain. Anak yang lain menertawakan mereka karena mereka tidak berani berenang ke sungai. Hao juga mengatakan kalau selama ini orang tua mereka melarang dirinya untuk membahas kejadian yang menimpa Xing kembali. Orang tua Hao selalu berharap kalau seiring berjalannya waktu, semua orang akan melupakan kejadian itu. Tapi ternyata tidak bagi Hao. Baginya, seiring berjalannya waktu, hal itu malah semakin mengakar kuat seperti bom yang akan meledak. Oleh sebab itu, Hao memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua Xing. Mendengar kejadian yang sebenarnya pun membuat Liun dan Yaojun sedih. Namun dalam kesedihan itu mereka tetap menguatkan Hao. Liun mengatakan kepada Hao untuk mengeluarkan dan membebaskan semua perasaan yang ia tahan selama ini. Setelah begitu lama, akhirnya Liun dan Yaojun mengetahui kejadian yang menimpa Xing sebenarnya. Mereka pun kini memiliki keberanian kembali untuk mengunjungi makam Xing. Saat sedang menghabiskan waktu bersama di makamnya Xing, Yaojun menerima panggilan telepon dari Hao. Hao mengatakan kalau istrinya kini sudah melahirkan. Liun begitu senang mendengar kabar itu. Mereka pun segera mengunjungi rumah Hao. Di sana Liun dan Yaojun begitu senang menyambut kehadiran buah hati Hao dan istrinya. Liun juga senang karena sekarang ia sudah menjadi seorang nenek. Suasana keluarga itu pun semakin hangat dengan kehadiran Molly melalui video call. Kini Molly tinggal di Amerika tanpa suami, namun ia tinggal berdua dengan anak laki-lakinya yang bernama Sunny. Halo, how do you do? Mereka begitu bahagia karena bisa berkumpul kembali seperti dahulu kala. Di tempat lain, Xing, anak adopsi Liun dan Yaojun memutuskan untuk kembali pulang. Ia pulang bersama pacarnya. Namun setibanya di sana, ia tak melihat keberadaan orang tuanya. Jadi, Xing mencoba untuk menelpon Yaojun. Untuk pertama kalinya, Yaojun menerima panggilan dari Xing. Xing memanggil Yaojun dengan sebutan ayah. Mendengar hal itu, Yaojun begitu senang. Xing pun menyampaikan keinginannya untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan mereka. Mendengar hal itu, Liun dan Yaojun begitu senang. Kini Xing sudah kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Liun dan Yaojun pun mengatakan kepada Xing untuk menunggunya pulang. Liun dan Yaojun sangat merindukan Xing. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.